Astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan bukan karena kekayaannya, dimuliakan bukan karena pangkat, jabatan ataupun kedudukannya, tapi dimuliakan karena akhlak, iman dan takwanya pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan alam, seorang yang telah membawa hidayah kepada dada-dada kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengingatkan kepada kita agar setiap kita berusaha untuk menjaga diri dan keluarga kita. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari kobaran api neraka. Dari sinilah kemudian Allah mengajarkan sebuah doa untuk kebaikan keluarga kita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami agar mereka menjadi orang-orang yang bisa menyejukkan mata dunia dan akhirat, dan jadikan kami menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada khutbah kali ini kita akan membahas tentang sebuah kisah keluarga yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keluarga ini dicantumkan dalam surat secara penuh dan setiap orang pasti membacanya. Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan surat ini atau kisah ini diselipkan dalam suratul Baqarah atau diselipkan dalam suratul Imran atau diletakkan dalam surah Al-An'am, karena kalau seandainya kisah ini diletakkan di surat-surat panjang, mungkin sedikit orang yang membacanya, terutama dalam solat-solat mereka. Tapi ketika surat ini sangat pendek, semua orang bisa menghafalnya, maka semua orang membaca surat ini sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan sebelum Al-Quran diangkat ke langit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, keluarga ini disebut dalam Al-Quran sebagai keluarga Abi Lahab. Abu Lahab
dan juga istrinya dan juga putranya Utaibah bin Abi Lahab adalah 3 manusia yang sangat memusuhi Nabi SAW, sehingga Allah laknat keluarganya sampai hari kiamat. Kita lihat Abu Lahab, kebencian Abu Lahab kepada Nabi SAW, sampai-sampai Abu Lahab meletakkan kehormatannya sebagai bangsawan di tengah-tengah orang Arab. Suatu ketika dia membawa kotoran manusia, kemudian kotoran ini hampir setiap hari diletakkan fi atabati babi Rasul, di depan pintu Nabi SAW, di depan pintu rumah Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW apabila hendak masuk ataupun keluar tersakiti dengan kotoran itu. Sampai akhirnya Nabi SAW bersabda kepada Bani Abdul Muttalib dan mengatakan, ayyu jiwarin hadha ahakada yukrimul jiran. Apakah begini orang menghormati tetangga, wahai Bani Abdul Muttalib? Apakah begini orang yang menghormati tetangga, wahai Bani Abdul Muttalib? Sementara tradisi jahiliyah ma'ruf dan terkenal, mereka orang yang menghormati tetangga. Bahkan adat yang baik ini pun ditetapkan dalam Islam, sehingga Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tetangganya. Ketika mendengar Nabi SAW menghabarkan perbuatan Abi Lahab, maka salah satu paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang ketika itu masih seagama dengan Abu Lahab, penyembah Lata, Uzza, Manat, Khubal dan patung-patung yang lainnya, marah, merasa terlecehkan kabilahnya. Akhirnya dia datang ke rumah Rasul. Diambilnya kotoran itu, kemudian dicarinya Abu Lahab. Setelah ketemu Abu Lahab, diletakkan di kepalanya. Al jaza min jinsil amal, setiap balasan disesuaikan dengan perbuatannya. Cukup sampai di sini? Tidak. Suatu ketika Nabi SAW sedang berdakwah di pasar-pasar Ukad, di pasar-pasar, menyerukan manusia ke dalam tauhid. Ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, katakan ucapan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Dalam riwayat, tamliku bainal arabi wal a'jam, pasti kalian akan menguasai bangsa Arab dan bangsa non-Arab. Tiba-tiba Abu Lahab datang dari belakang Rasul, kemudian melempari Nabi SAW dengan kerikil-kerikil kecil, seraya mengatakan, la tusaddiquhu fa innahu kadzib. Jangan kalian benarkan, orang ini penyebar dusta. Kalau pamannya yang senasab dengan Nabi SAW mendustakan dakwah Rasul, tentu orang-orang akan memandang, apalagi kita yang bukan kerabatnya. Dan ini tantangan dakwah Rasul. Cukup sampai di sini? Tidak. Ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kedua putra Abi Lahab, Utaibah dan juga Utbah, menikah dengan 2 putri Nabi SAW. Utaibah menikah dengan Ummu Kulthum dan Utbah menikah dengan Ruqayyah. Abu Lahab karena bencinya kepada Nabi SAW, kemudian mengumpulkan 2 putranya dan mengatakan, ra'si wa ra'sukuma, sesungguhnya kepalaku dan kepala kalian berdua tidak mungkin diletakkan satu atap
sementara kedua putri si Muhammad berada di rumah ini. Ceraikan keduanya. Ketika itu Utbah tidak tinggal diam. Ketika ayahnya menyuruh untuk menceraikan istrinya, bangkit. Kemudian dia datang kepada istrinya dan mengatakan, aku ceraikan kamu. Pulanglah kau ke rumah. Sementara Utaibah dia tidak langsung menceraikan istrinya. Dia ingin membuat perhitungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Utaibah, ketika bapaknya menyuruh untuk menceraikan istrinya, sebenarnya dia hendak bersiap-siap untuk berangkat berdagang ke Syam. Kemudian dia mengatakan kepada bapaknya, la udhiyanna Muhammadan asyaddal adha. Wahai ayahku, sebelum aku berangkat, aku akan sakiti si Muhammad itu dengan sebuah perasaan yang sangat menyakitkan baginya. Berangkatlah Utaibah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Muhammad, kafartu bidinik wa kafartu bin najmi idha hawa wa kafartu billadhi dhanna fatadal wa faraktu ibnataka ya Muhammad. Kata Utaibah, wahai Muhammad, aku telah ingkari agamamu. Aku ingkari juga an-najmi idha hawa, dan Jibril yang mendekat membawa wahyu kepadamu. Dan aku juga ceraikan putrimu, ambil putrimu wahai Muhammad. Setelah itu kemudian dia meludah ke wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergi. Sebelum pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Kemudian mendoakan Utaibah dan mengatakan, Allahumma sallit alaika kalban min kilabik. Ya Allah, kuasakan kepada orang ini agar kau utus anjing dari anjing-anjingmu, binasakan orang ini. Maka berangkatlah Utaibah pulang menemui ayahnya dan menceritakan kejadian itu. Ketika Utaibah menceritakan bahwa didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecelakaan, Abu Lahab ketakutan. Dari sini menunjukkan Abu Lahab itu sebenarnya tahu siapa posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dia bukan seorang nabi, buat apa dia ketakutan doa buruk kepada anaknya? Sehingga dia kumpulkan kawan-kawan dagangnya dan mengatakan, aku khawatir kecelakaan kepada putraku, jaga dia. Berangkatlah Utaibah sampai di Urdun, di sebuah tempat namanya Zarqa, sedang beristirahat di malam hari. Rupanya ketika bangun Utaibah ini, di hadapannya sudah ada singa yang sedang menganga. Maka dia mengatakan, qatalani Muhammad, Muhammad telah membunuhku. Bagaimana dia bicara seperti itu? Dia berada di Urdun, di Syam, Rasul di Mekah. Tapi itulah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Singa itu langsung kemudian menerkam kepalanya, mencabik-cabik kepalanya sehingga terlepas kepala dari badannya. Itu hukuman orang yang kurang ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin yang dimuliakan, cukupkah Abu Lahab sampai di sini? Tidak. Dalam perang Badar, Abu Lahab pengecut. Dia tidak ikut dalam perang itu. Tapi dia sewa penjahat-penjahat bayaran agar terlibat dalam memusuhi Rasul di Badar. Walaupun di Badar berakhir dengan kekalahan orang-orang musyrik dan dimenangkan kaum muslimin, dan itu awal kemenangan bagi kaum muslimin. Apakah cukup permusuhan Abu Lahab? Tidak. Istri Abu Lahab, Arwa bintu Harbin, atau dikenal dengan Ummu Jamil, tidak lepas dalam mendukung bagaimana menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat keluarga terlaknat ini.
setiap hari. Ummu Jamil membawa kayu yang berduri, pohon bidara. Itu kayu yang berduri. Terkadang dilemparkan di malam hari dan mengintai kapan Nabi SAW pulang ke rumahnya. Kemudian diletakkan secara rapi di jalan-jalan. Dan di zaman itu jarang orang pakai sandal kecuali safar. Sehingga terkadang Nabi SAW tersakiti dengan itu. Cukup sampai di situ? Tidak. Dia pun menyebar fitnah karena Arwa bintu Harbin ini seorang wanita pujangga Arab. Karena dia yang mengatakan la inni la syairah bintu sayyidiha. Aku ini wanita penyair dan putra dari pujangga terhebat Arab. Sehingga memungkinkan dengan syairnya untuk memfitnah Nabi SAW. Dan fungsi syair kala itu sama dengan YouTube hari ini, sama dengan Facebook, sama dengan Instagram, sama dengan televisi, sama dengan koran. Karena fungsi syair itu menukilkan berita dari satu telinga ke telinga berikutnya. Dengan syair orang bisa bermusuhan, dengan syair bangsa bisa berperang, dengan syair orang bisa menangis, dan begitu seterusnya. Sementara Arwa bintu Harbin adalah wanita pujangga hebat karena dia putri daripada seorang pujangga hebat. Dia sakiti Rasul dengan menyebar berita-berita hoax, berita-berita dusta, fitnah, mengadu domba kepada Nabi SAW. Lihatlah bagaimana suami istri ini menyakiti Nabi SAW. Sebagaimana Utaibah putranya juga menyakiti Nabi SAW. Wajarlah kalau perbuatan keluarga terlaknat ini dicantumkan dalam Al-Quran dalam surah yang sangat pendek sekali, hanya terdiri dari beberapa ayat saja, dan itu mudah dihafal sehingga kaum muslimin mudah untuk membacanya di setiap sholat sunnah dan wajib mereka, supaya dikenang bahwa kisah dan kejadian ini bukan kejadian biasa, tapi ini kejadian luar biasa. Karena menghina sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Dan menjadi sebuah pelajaran. Jangan sampai Anda sebagai suami menjadi Abu Lahab berikutnya. Dan istri Anda menjadi Ummu Jamil, Arwa bintu Harbin berikutnya. Ataupun anak Anda seperti Utaibah yang menyakiti Nabi SAW. Karena ketika sebuah keluarga kompak untuk melakukan kesesatan, halat lahumul la'nah, maka laknat Allah dihalalkan kepada mereka. Tapi lihat ikhwatu fiddin, keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, keluarga yang penuh dengan rahmat Allah, satu-satunya keluarga di zaman Rasul yang seluruhnya masuk Islam hanyalah keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada keluarga di zaman itu yang satu keluarga masuk Islam kecuali keluarga Abu Bakar. Kecintaan dia kepada Nabi SAW, dia serahkan jiwanya, dia serahkan waktunya, dia serahkan kekayaannya, bahkan dia pernah menginfakkan seluruh kekayaannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihal a'la wala sawfa yarda. Turun ayat ini, dan Allah akan menjauhkan dari Abu Bakar dan keluarganya dari api neraka, karena dia menginfakkan seluruh hartanya hanya mengharap redhonya Allah, dan kelak dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yarda. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika dia membela Nabi SAW saat dipukuli orang-orang Arab musyrikun, kemudian dia membela Nabi dan mengatakan ataqtulu, kenapa kalian hendak membunuh man yaqulu rabbi Allah
orang yang mengatakan Rabbku Allah, salah apa dia? Akhirnya kemudian orang pun berkerumun, berbalik memukuli Abu Bakar sampai hampir mati. Kalau bukan karena ditolong oleh kabilahnya. Setelah dia sadar, dia tidak memperhatikan kondisinya. Yang dia tanyakan kepada ibundanya, bagaimana kondisi Nabi SAW. Akhirnya sepakat Abu Bakar meminta untuk diantar kepada Rasul. Setelah berjumpa dengan Nabi SAW, dia bahagia tanpa memikirkan rasa sakit di badannya, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi ummi, inilah ibuku, doakan supaya dia masuk Islam. Dan ketika itu Nabi SAW mendoakan, tiba-tiba ibunya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk ke dalam Islam. Abu Quhafah, walaupun dia terlambat masuk Islam, karena dia baru masuk Islam setelah Fathu Mekah, akhirnya dia pun punya keinginan dan sudah terbuka dadanya ingin masuk Islam. Dia meminta kepada anaknya untuk diantar ke hadapan Nabi SAW. Tapi ketika itu Abu Bakar menyuruh untuk berdandan dan menyemir rambutnya. Dan sunnah hukumnya menyemir selain warna hitam. Berangkatlah Abu Bakar dan ayahnya Abu Quhafah menghadap Rasul. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, hadza abi, ini bapakku. Dia menghendaki untukmu. Dia hendak masuk Islam. Terimalah keislamannya. Maka kemudian Abu Quhafah berbaiat kepada Nabi SAW dan mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Ketika itu Abu Bakar menangis. Menangis. Tentu tangisan ini bukan hanya tangisan kebahagiaan karena ayahnya masuk Islam, tapi tangisan ini adalah rasa ingin berbagi cinta dia kepada Nabi SAW, sehingga dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, kalaulah tangan yang menjulurkan kepadamu, kemudian berbaiat kepadamu, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu bukan tangan bapakku, tapi tangan pamanmu Abu Talib yang engkau sangat merindukan beliau, tentu ini lebih aku cintai. Seolah-olah Abu Bakar ingin berbagi kebahagiaan dengan Nabi SAW karena rasa cintanya. Itulah Abu Bakar. Ayahnya masuk Islam, ibunya masuk Islam, istrinya masuk Islam, bahkan putra-putranya sangat ma'ruf bagaimana perjuangan dalam Islam, bagaimana Asma bintu Abi Bakar menolong perjalanan hijrah Rasul, bagaimana Abdurrahman bin Abi Bakar ikut menolong perjalanan hijrah Rasul, dan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha wanita terbaik. Bahkan Imam Zuhri mengatakan, kalaulah seluruh wanita Arab dikumpulkan dalam satu neraca, kemudian Aisyah diletakkan di neraca yang lainnya, tentu ilmu Aisyah menjangkau seluruh ilmu wanita Arab. Siapa yang mengajarkan Aisyah? Kalau bukan karena terdidik dari keluarga yang penuh dengan rahmat. Ma'asyiral muslimin, jadikan keluarga kita ini keluarga rahmat. Jangan jadikan keluarga kita keluarga laknat. Aqulu ma tasma'un, aqulu qauli hadza wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala haula wala quwata illa billahi wa ba'du. Al-Quran sudah banyak mencontohkan bagaimana pasangan-pasangan hidup yang berbeda dengan pasangan. Fir'aun adalah laknatullah, manusia yang paling keji yang pernah hidup di permukaan bumi, karena dia mengatakan ana rabbukumul a'la, mengaku Tuhan, menjadikan syirikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Tetapi Allah takdirkan dia memiliki istri, satu di antara 4 wanita terbaik dunia sepanjang zaman sampai kiamat dibangkitkan. Asiyah bintu Muzahim. Kata Rasul, laki-laki terbaik banyak di dunia, tapi wanita terbaik hanya 4 wanita saja. Asiyah bintu Muzahim, Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuh adalah awwalur rusul, rasul yang pertama yang diutus Allah Azza wa Jalla, termasuk Abul Bashari Tsani, bapak manusia kedua. Allah takdirkan tidak memiliki pasangan yang baik karena istrinya kufur kepada syariatnya, sehingga istrinya ditelan ombak bersama satu putranya Kan'an karena tidak menjadi istri yang baik. Lut adalah keponakan Ibrahim alaihi salatu wassalam, Khalilur Rahman, Abul Anbiya wal Mursalin. Lut juga sama, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pasangan yang kurang baik, kufur kepada Lut, sehingga Allah Subhanahu wa taala permisalkan kepada orang-orang kafir 2 wanita kufur dalam Al-Qur'an, Imra'atu Nuh wa Imra'atu Lut, padahal keduanya tahta abdaini min ibadina salihin, keduanya di bawah naungan hamba-hamba Allah yang saleh. Tapi lihat Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Allah berikan pasangan-pasangan terbaik di mana seluruh istri-istrinya dijamin masuk surga. Mereka adalah Ummul Mukminin dan Rasul sallallahu alaihi wasallam Abul Mukminin, dan mereka adalah percontohan keluarga terhebat sepanjang zaman. Makanya Rasul mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya, membina keluarganya, mendidik keluarganya, mengarahkan keluarganya ke surga, dan saya orang yang terbaik dalam membina keluarga saya. Maka Allah sudah mengisyaratkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh sudah ada pada jati diri Rasul suri toladan yang indah. Kata Ibnu Katsir, ayat ini menjadi asas, menjadi pondasi bagi kita kaum muslimin untuk mencontoh Rasul sampai pun pada bagaimana mengurus keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadikan keluarga kita seperti keluarga Rasul. Jangan Anda jadikan keluarga Anda seperti keluarga Abi Lahab. Walaupun Allah takdirkan 2 anaknya masuk ke dalam Islam, tetapi secara umum Abu Lahab, istrinya dan 1 anaknya adalah manusia-manusia terjahat yang pernah ada di permukaan bumi, sehingga kisahnya diabadikan dan akan dibaca sampai kiamat dibangkitkan. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini bermanfaat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada bangsa kita, memberikan kebaikan kepada para pemimpin kita, memberikan keamanan kepada negeri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melahirkan manusia-manusia yang bertakwa sehingga mampu memperbaiki negeri kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk negeri beriman dan bertakwa, tentu berkah akan disebar dari langit dan dari bumi, dan itu dimulai dari keluarga kita masing-masing. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wah ya qadiyal hajah. Allahumma aslih wulata umuril muslimin, Allahumma aslih wulata umuril muslimin, Allahumma aslih wulata umuril muslimin, Allahumma ansur li ikhwanina alladhina fi Palestin, li ikhwanina alladhina
fi Sin li ikhwanina alladhina fi Suriah wa li ikhwanina alladhina fi kulli makan. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.